basic awal Depot Nomo itu kan memang pop gitu ya, pop, full akustik ya. Cuma di sini kebetulan sempat masuk manajemen juga yang mereka tertarik lah sama lagu-lagunya. Iya. Sampai akhirnya istilahnya biarpun cuma berdua nggak mungkin untuk level. Kamu sedang dengerin radio streaming Music FM Jakarta. Radio streaming terbaik di Jakarta. Cuma sampai akhirnya kita mau buat yang beda istilahnya. Untuk di track, untuk di lagu sendiri, di track sendiri kita buat aja full. Buat full. Untuk perform kita tetap akustik. Gitu. Nah, kenapa dibikin lagu-lagu ritma itu kemarin sempat ya untuk pandemi itulah, untuk pandemi sendiri itu kan temanya lebih ke situ kan gitu, lebih ke ya banyak lah orang yang dipaksa untuk berhenti kerja, untuk berkarya apa segala macam gitu. Ya jadi ya udah kita coba buat gitu. Dan lagu itu sehari Intinya sehari. Kamu sedang dengerin radio streaming Music FM Jakarta. Radio streaming terbaik di Jakarta. Coba kita godok bareng gitu kan. Biasa Om Igit coba cari chordnya gitu, saya tetap benahin di liriknya terus. Karena kalau menurut Om Igit di saat saya nyiptain satu lagu itu pasti ada bakunya, makanya Om Igit coba benahin ke situ. Karena bakunya itu lumayan frontal. Gitu. Sedikit dipotong-potong karena kita kan cuma coba pengen masuk ke industri Om. Gitu. Dan ya lagu logaritma itu ya emang tentang keresahan kita gimana waktu kita pandemi, nggak nutup kemungkinan lah mungkin ya, apalagi kita yang di garis bawah kan itu ngerasain banget Om. Gitu. Makanya coba kenapa ada istilah ref itu, mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau sudah dengar gitu, itu di bagian refnya itu sengaja kita buat itu cuma 2 kalimat antara dipaksa mati dan dibunuh mati gitu kan. Karena dipaksa mati dan dibunuh mati itu ya simple, jadi mau sampai kapan kita diem gitu. Otomatis kita pasti bakal mati sendiri gitu kan. Tapi kita mati nggak dibunuh, ya ini sama aja dipaksa mati gitu, karena kita nggak produktif. Dan lebih mengajak ke masyarakat untuk lu bangun lagi nih otak lu. Jadi kalau istilah logaritma otak kiri banyak sih Om yang nanya kayak gitu. Kenapa sih harus logaritma otak kiri? Karena saya sendiri pun bertanya, ini maksudnya apa gitu loh, bikin lagu judulnya logaritma otak kiri. Saya aja juga kayak apa gitu, apa gitu. Artinya itu apa gitu. Makanya itu tadi Om Igit bilang, saya tuh kalau bikin kata pasti baku gitu kan, pasti baku. Nah, logaritma otak kiri itu sengaja kita ngambil logaritma otak kiri sebagai titelnya itu karena emang ini logaritma itu kan udah hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan rumus yang kasarnya orang mungkin nggak paham lah gitu kan. Nah, sedangkan kenapa harus otak kiri gitu? Nah, di saat otak kanan kita udah mati karena kita nggak produktif, otomatis hal yang bisa kita lakukan itu otak kiri. Walaupun agak nyimpang atau agak melenceng, tapi seenggaknya ya ini cara kita buat survive, bertahan hidup gitu kan. Makanya kita coba ambil logaritma otak kiri ya gimana caranya lu harus punya rumus buat stay, buat hidup gitu. Emang dari ininya juga banyak sih review kayak wah ini mah RK banget, efek rumah kaca banget segala macem gitu kan. Sampai didengar juga sama drummer Indonesia juga, Sandi Pasben, dan komentarnya itu IRK banget. Efek rumah kaca banget. Cuma yang membedakan yang Depot Nomo ini tidak terlalu frontal. Dan dari segi audionya juga lebih sejuk loh, kayak istilah ada. Tadi juga sempat ragu-ragu buat rilis itu, karena takutnya lagu itu dirilis kitanya di penjara. ya sebenarnya apa ya? Mungkin karena terlalu inilah, terlalu direvisi. Karena pada waktu itu kan banyak banget tuh yang oknum-oknum yang nangkepin yang salah ngomong lah. Paham. Sempet takut juga ke situ gitu kan, sampai ya udahlah rilis aja. Karena kita berhadapan dengan media ya Om. Kita berhadapan sama media yang kasarnya orang tuh dengan apa sih, dengan kita salah sedikit santainya kan, wah ini ada, apalagi jejak digital tuh nggak pernah bohong gitu.
jejak digital, makanya kita nggak pernah ngoyo buat ngejar harus ada viewer, harus ada pendengar segala, karena kita yakin jejak digital itu nggak bakal hilang gitu kan. Andai kan emang lagu ini belum masuk di maksudnya di pendengarnya segala macam, saya yakin next lagu ini pasti punya cerita sendirinya, entah buat di kalangan kedepannya atau segala macam gitu. Makanya media tuh agak serem di saat kita coba nih lirik nih om, wah nggak ngeri lu gitu, ya udah coba kita revisi lagi gitu. Andai kan ini nggak ada orang iseng gitu buat coba manjangin ini lagu, takutnya tiba-tiba di banned. Kan kayak gitu, takutnya gitu di banned. Makanya awal itu kalau nggak salah liriknya apa ya, pokoknya ada istilah apanya gitu, akhirnya coba dihalusin lagi. Terus rapnya juga lumayan agak frontalnya sebelum kalimat mati, akhirnya coba dirapin lagi karena takutnya sayang kita udah rekod tapi ke banned gitu. Alhamdulillah sih sekarang nggak udah tayang banget ya om gitu kan. Udah tayang banget ya. Di YouTube ya, Purnomo ya. YouTube Purnomo. Terus berarti untuk lagu ini nih, album atau single kah? Sebenarnya kita garapnya mini album. Mini album. Itu ada 6 lagu. Ada 6 lagu, cuman untuk rilisnya kita keluarinnya memang per single. Oh, per single. Jadi jatuhnya per single ya. Dan di 6 lagu ini genrenya beda-beda. Beda-beda Beda-beda. Istilahnya ya warteg lah. Gitu. Warteg jadi nasi campur gitu ya. Betul. Jadi kita mau makan apa aja ada gitu. Misalnya ada genre yang alternatifnya, ada yang sedikit rock lah yang indinya benar-benar ada gitu. Yang baru kita rilis ya 3 ini dulu gitu. Jadi yang pertama ada Mama. Itu kenapa dirilis kemarin karena pas banget bertepatan sama Hari Ibu. Makanya itu kita rilis duluan. Terus yang single keduanya ada Logaritma Otak Kiri, dan yang ketiga kemarin ada Dilema. Oh, ada Dilema juga. Iya. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal yang masih kita simpan. simpan. Masih disimpan ya. Masih disimpan. Nah, berarti yang teman-teman kalau ada yang penasaran sama The Purnomo, masih ada 3 lagu lagi nih yang siap mereka rilis. Ditunggu aja lah gitu. Terus next nih ke depannya ada plan apa nih The Purnomo? Untuk plan sih sebenarnya kemarin sempat ngomongin juga untuk bikin mini album lagi. Oh, jadi ada kita mau bakal satuin jadi album. Habis album ini ada lagi Iya, gitu. jadi kita mau garap untuk full album. Mungkin ada 12 laguan lah nanti gitu. Cuman materinya masih kita keep dulu dan sambil nunggu stabil situasinya. Betul. Sambil nunggu Iya, ada iya, lagi. iya. Ada istilahnya pernah nggak The Purnomo ini kepikiran untuk masuk sebuah label musik yang major atau gimana gitu? Atau memang pengen di jalur yang sekarang gitu? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kenapa kita ngeband lagi, buat gue pribadi kenapa gue memilih untuk gabung di sini, karena sebelumnya tertarik dengan tawaran dari sebuah manajemen yang bikin gue tuh kayak berapi-api lagi nih. Tadi sebenarnya udah sempet mau gue berhenti main musik Ya begitu orang di balik layar tuh. gitu karena emang basicnya di Kamu sedang dengerin radio streaming Music FM Jakarta. Radio streaming terbaik di Jakarta. ini yang ditambah lagi dengan karakternya yang musik lagi enak nih berapi-api lagi, dan dapat tawaran lah dari sebuah manajemen untuk garap punya album, untuk ikutlah ke manajemen mereka. Cuma ternyata basicnya mereka bukan manajemen yang benar-benar ngurus gitu. Jadi ya cuma lu masuk formalitas lah, cuma formalitas aja. Lu bikin karya, lu bikin ini dengan bagi hasil sekian, cuma nggak jalan gitu. Nah itu juga kita jadi patokan kita kayak di saat kita ditawarin sama satu label gitu kan. Cuman selebihnya sebelum kita respon label itu, kita coba
tracking dulu gimana pencapaiannya mereka kan. Walaupun kita sendiri udah pernah nolak atau kita udah pernah join terus tiba-tiba kita nggak terus, kita tetap tracking. Kayak saya pribadi, saya coba tracking. Oh ternyata kapasitasnya cuma sampai di sini, gitu kan. Dan untungnya, ya udah, kemudian kita gerak sendiri aja, gitu kan. Kalau misalnya kayak tujuan masuk label atau ditawarin masuk label atau tiba-tiba nanti gabung sama label, nggak munafik itu mimpi semua anak band. Gitu. Orang yang punya jiwa seni atau emang bekerja di bidang seni pasti butuh wadah buat apresiasi karya seninya gitu. Apalagi sampai dia harus merasa ya emang gue butuh gini, dan otomatis ya seenggaknya kan titik sukses orang yang mungkin kalau menurut saya titik sukses orang yang bisa ada di dunia seni itu di saat dia coba dikelola dengan tim yang baik. Gitu, dikelola dengan tim yang baik dan dapat informasi yang transparan segala macam. Selebihnya ya tugas kita sebagai si bandnya sendiri ya gimana caranya ya stay di karyanya dan coba pertahanin karyanya biar nggak tiba-tiba habis atau tetap orang banyak denger gitu. Nah, kesibukan teman-teman di Purnomo nih selain bermusik apa nih? Biar teman-teman podcaster pada tahu nih. Saya karyawan pabrik om. Karyawan pabrik. Soalnya kemarin di podcast kita sebelumnya ada nih Mas Anton ya, Mas Anton ya saya sebutin lagi nih. Bang Anton ini dia jauh-jauh dari Lampung. Ya, dari Lampung dia ke sini hanya untuk dia pengen membuktikan ke teman-temannya di Lampung bahwa dia bisa jadi seorang talent yang bisa berkarya, yang bisa misalnya bisa loh kita hidup di dunia entertain gitu kan. Walaupun memang kondisinya saat ini ya seperti ini gitu kan. Cuman suatu kata dia, saya nggak munafik bang, saya suatu saat kita pasti bisa. Gitu. Makanya kemarin pun saya merasa wah saya ketemu sama orang yang istilahnya apa ya, orang-orang hebat gitu loh ya, walaupun ya jauh di sana gitu, tapi mereka punya mindset yang ya kalau udah di situ lah gitu, fokus di situ gitu, yakin pasti nanti kita bisa loh. Sampai akhirnya kan dia sampai ke ditawarin sebuah label, dia di advance gitu, pakai advance gitu kan. Makanya kata saya wah hebat. Sebenarnya batasan sukses itu bukan karena apalagi di musik ya, bukan karena kita bisa masuk sebuah label atau masuk acara TV atau dikenal di mana-mana. Sebenarnya sukses buat gue pribadi sih, selama lu bisa bertahan di musik itu udah sebuah kesuksesan sih sebenarnya. Ya jangan berhenti berkarya sih, itu aja. Itu juga pandangan saya tuh, itu hukum alam mungkin ya, hukum alam di musik ya. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang masih join di komunitas gitu, siapa yang survive, siapa yang bertahan, ya dia rajanya. Nah boleh nih sekarang saran buat temen-temen nih yang ada di luar sana nih, yang misalnya mereka baru pengen terjun ke dunia musik atau pengen bikin band nih, gimana nih? Bohong, saya udah terjun duluan di dunia band. Maksudnya ini yang nonton udah duluan. Udah katanya gue udah duluan nih bikin band ya. Gimana? Ya biarin kasih saran itu buat temen-temen yang baru bikin band nih. Ya, saran dari saya selaku member di JKT48 ya. Generasi keberapa? Generasi ke-8. Dinasti Cung. Musik itu darah, musik itu jiwa. Gitu. Musik itu juga angin dari setiap kita yang kita butuhin buat nafas gitu. Jadi saran saya itu kalau emang sekiranya emang yakin hidup bisa hidup dalam dunia musik ya tetap bertahan aja, tetap eksis aja, karena yakin suatu saat ya Allah punya jawabannya. Amin. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya untuk yang baru terjun di musik sebenarnya lebih ke jangan pernah capek sih. Iya. Saling memahami aja gitu. Apalagi sebuah band misalkan kan sebuah band itu kita punya produk, nama band inilah yang kita angkat gitu, dan kita itu coba untuk mengangkat produk ini nggak jauh beda sama orang dagang gitu kan. Ada yang suka sama menu kita, ada yang nggak suka juga sama menu kita, jadi bagaimana caranya kita tetap konsisten gitu. Ini produk gue
Dan satu lagi mungkin lebih, kalau untuk zaman sekarang lebih krisis yang namanya support sih. Iya. Benar. Gitu. Karena musik zaman sekarang sama musik di tahun 2009-2010 itu udah beda jauh banget. Gitu. Karena sekarang itu banyak banget band-band yang masih keren band gue. Iya, gitu, iya, kan. Iya. Gitu kan, di depan oke nanti gue support apa segala macam, dalam hati mereka masih keren band gue, masih keren produk gue gitu. Ya wajar sih, namanya orang dagang juga pasti begitu kan. Cuman bagaimanapun caranya kita harus bisa saling support. Nah, untuk buat teman-teman nih yang bisa di luar sana atau teman-teman podcaster nih pengen tahu sosmednya The Purnomo atau pengen lihat The Purnomo di mana aja nih, sosmednya lah mungkin bisa dikasih tahu. Untuk teman-teman yang nyimak tayangan ini, kita punya sosial media resmi. Di Instagram kita ada di alamat @the dengan tulisan @the_Purnomo Musik JKT. Nah, untuk kanal YouTube-nya kita ada di The Purnomo Musik Jakarta. Tuh. Dah, sebatas Facebook itu. nggak? Facebook kita nggak ada. Spotify Kita juga lagi. Untuk transfer mungkin ada. Insta. Ya, jangan dulu. Itu tahun berapa itu ya? Kakao Talk. Enggak ada ini apa aduh lupa saya apa itu namanya. Ya udahlah. Oke dah. Saya tahu itu menujunya kemana. Karena kita bukan cowok-cowok open BO. Oke, terima kasih nih Purnomo udah mampir ke Ngobras Podcast dan obrolan yang sangat menarik ya. Istilahnya apa ya, siapa tahu bisa ketemu lagi. Amin. Bisa ngobrol-ngobrol lagi di Ngobras Podcast dengan kan sekarang berdua nih. Siapa tahu nanti Ngobras Podcast yang ke Basecamp The Purnomo kita podcast di sana. Siapa tahu nanti pas podcast keduanya kita ada 8 player gitu. 8 itu yang bendera. Atau 48. Oke. Untuk jangan lupa sobat podcaster, Ngobras Podcast bisa kalian dengar di radiomusik.id dan YouTube Musik All Around dan di semua aplikasi podcast. Dan jangan lupa tetap terus nonton podcast dan dengarkan audionya hanya di radiomusik.id. Oke, terima kasih The Purnomo udah ada di sini. Terima kasih. Sama-sama. Oke lah, kita tutup aja. Oke. Assalamualaikum, dadah.